umur siang maka kutiba lana min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Bareng-bareng ngapal. Iya, jadi luar biasa ya. Kongen ya, Pak. Ya, terbukti kalau masih semangat pagi ya. Ya, ya. Iya. Jadi ketika Allah sudah menyampaikan kata kutiba, kata ba ini sifatnya wajib. Nah, dalam hal ini Rasulullah menegaskan sesungguhnya Allah merintahkan kita untuk apa? Mewajibkan kita untuk ihsana ala kulli syai'. Mewajibkan kita berbuat ihsan ya, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Nah, iya ada ini. Nah, itu. Contoh misalnya sekarang kita duduk di majelis ini, ya kita harus ihsan. Kalau ihsan di majelis ya berarti kita mengikuti apa? Adab adab majelis. Gitu ya. Kita mengikuti adab majelis. Jadi duduk dengan tenang, khusyuk, gitu ya. Mendengarkan dengan seksama, begitu ya. Begitu. Biar kita memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah di situ. Nah, kemudian para santri yang mulia, ya, 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 lebih jauh, lebih jauh ternyata kata ihsan itu berasal dari kata hasuna yang artinya berbuat baik. Ya, perhatikan, ya ini yang bawah. Ustaz jelaskan yang bawah. Hasuna memiliki makna baik atau bagus. Keseluruhan tingkah laku yang dapat menghadirkan suatu faedah. Gitu ya. Gitu ya. Kita kan sering ngomong, atau Mbak Rini sering ngomong, tinggalkan yang anfaedah. Gitu ya Mbak Rini? Ya. Ya, gitu ya. Berarti yang anfaedah itu tidak ihsan. Berarti tidak ihsan. Nah, hasuna itu maknanya baik atau bagus. Maksudnya apa? Baik dan bagus kan perlu objek. Ternyata baik dan bagus pada aspek keseluruhan tingkah laku. Keseluruhan tingkah laku yang dapat menghadirkan suatu faedah. Faedah itu manfaat. Kemudian meninggalkan mudarotan bagi orang lain. Kalau meninggalkan bagi diri sendiri itu sudah nggak perlu ditanya. Gitu ya. Ihsan itu ketika kita itu meninggalkan kemudaratan bagi orang lain. Nah, itu ya. Nah, sedangkan bentuk masdar itu akar katanya dari kata ihsan. Ada kebaikan gitu ya. Kalau dalam kamus bahasa Arab Al-Munawir, ihsan itu berarti kata ahsana, ahsana, yuhsinu, ihsana. Artinya kebaikan, membaguskan, lebih manfaat, lebih indah, kemudian kesenangan, bahkan diartikan memperbaiki atau menjadikan baik. Maka kita itu sebenarnya ya, tagline kita di Cahayaku itu sebenarnya konsep ihsan. Masih ingat tagline-nya di Cahayaku? Bersama dapat Iya, iya. Coba perhatikan. Masya Allah. Coba perhatikan di ayat yang tadi dibahas di depan. Ya, dalil yang pertama. Ya, di situ kan bukan dalil ya. Dalil yang pertama tadi kita itu eh, siapa sih ya, ya, yang lebih baik gitu ya daripada siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama wajahu lillah gitu kan ya. Wahwa muhsin kan gitu ya. Kemudian suruh mengikutin agama Ibrahim yang Hanif gitu ya. Yang izukum bukan. Sungguhnya Ibrahim itu termati Allah jadikan kholilan kan itu. Perhatikan. Ternyata di ayat itu mengandung maksud eh, awalnya ihsan, akhirnya
Lah. Awalnya ihsan, akhirnya kholilan. Artinya inputnya ihsan, outputnya kholil. Artinya apa? Awalnya kalau kita ihsan, maka akhirnya jadi kekasih. Makanya perhatikan kalimat tagline-nya, bersama dalam kebaikan. Nah, bersama dalam ihsan, meraih cinta yang maha rahman. Kalau meraih cinta itu apalagi kalau bukan kekasih. Di sini ada kasih kekasih di situ. Gitu ya. Oke, baik. Ya. Sudah cukup? Sudah cukup paham tentang ihsan? Ya. Baik, mungkin demikian pelajaran kita. Cukup? Oh, belum. Masih 30 menit. Masih 30 menit, Ustaz. Ya, tolong. Oh ya. Ya. Sebenarnya nggak harus 1 jam. Kalau cukup 5 menit ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Baik, lanjut kalau gitu. Perhatikan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ihsan itu berbuat baik. Lawannya isaah. Isaah itu perbuatan Buruk. buruk. Ya, gitu ya. Di antaranya ada dalam ya kata ini baik ya. Ihsan itu kan akar katanya dengan sama dengan apa? Akar katanya dengan hasanah gitu ya. Hasuna, ha, hasanah gitu ya. Maka ada dalam sebuah hadis, sahih ya, hadis yang ketika Rasulullah memberikan mengatakan ini ya, waktu itu kepada Abu Zar ya, Rasulullah menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta. Apa itu artinya? Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta, gitu ya. Ada yang tahu lanjutannya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Lanjutannya wa adbi'i sayyiatan hasanatan, dan ikutilah perbuatan isaah, perbuatan sayyi'ah, perbuatan burukmu dengan kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Karena perbuatan baik itu akan menutup nah, gitu ya, perbuatan buruk. Maka kemarin di kajian fikih itu ada doanya, doa apa, jalasah iftiras itu, di situ ada gimana? Ada kalimat ya, waghfirli apa? Ya, ada kalimat ya Allah ampunilah aku, dan ada kalimat terakhir apa? Fa'fuani. Ya. Nah, jadi ada kalimat ya Allah ampunilah aku. Yang kedua, di kalimat terakhir ada wa fa'fuani, dan maafkanlah aku. Ternyata maknanya ketika ampunilah aku berarti peliharalah atau jagalah aku, jangan engkau hukum aku gitu. Sedangkan fa'fuani, maafkanlah aku, berarti kemarin dimaknai apa? Kita minta, ya Allah maafkanlah aku, yang dimaksud kita minta tolong kepada Allah agar me- eh, menghapus keburukan kita dari buku catatan amal itu, gitu ya. Oke, baik. Itu beberapa ini. Nah, lebih jauh hadirin yang dimuliakan Allah, ya, dari sisi istilah ya, ihsan itu sebenarnya eh, sesuatu yang kita khususkan, ya, perbuatan kebajikan, perbuatan baik yang hanya kepada Allah, gitu ya.
Karena rumusnya kalau kita sudah berbuat ihsan kepada Allah, maka Allah memperbaiki diri kita sehingga kita bisa berihsan kepada makhluk. makhluk. Oh iya, kepada makhluk. Kan itu ya. Maka ternyata akhirnya ihsan itu bermuara pada ibadah, pada ritual. Merasa kita bertatap muka langsung kepada Allah. Merasa kita itu berada di hadapan Allah. Gitu. Itu ihsan. Ihsan itu akhirnya segitu kesimpulannya. Nah, hal ini tadi sebagai Ustaz sampaikan di depan tertuang dalam hadis ya. Hadis yang kedua dari kumpulan hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya. Nah, di situ ketika laki-laki itu bertanya, kabarkan kepada apa itu ihsan, Nabi menyampaikan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Gitu kan. Ya. Jadi ihsan itu ketika kita tak budallah, ketika kita beribadah kepada Allah, berarti ibadah itu dalam makna luas. Luas. Nah, baik ibadah maudhah maupun ghairu maudhah. Nah, ketika kita beribadah kepada yang maudhah ya sholat, ya dan ibadah-ibadah termasuk sekarang di majelis ini. Kalau kita duduk di majelis ini, kita sedang tak budallah, sedang Ibadah. ibadah kepada Allah. Maka kalau orang sudah berlevelnya ihsan, maka dia ka'annaka tarahu. Kita suruh duduk di majelis ilmu seolah-olah melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, dan apabila kita tidak dapat melihat Allah, fa'innahu, maka yakinkanlah sesungguhnya Allah yaroka. Allah melihatmu. Nah, gitu. Dari sinilah kemudian muncul tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan itu ada dua, dan yang paling tinggi ini, yaitu musyahadah. Apa? Musyahadah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Yaitu apa? Musyahadah. Ka'annaga yarohu. Kita itu anta budallaha ka'annaka yarohu. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan tertinggi. Gitu ya. Dan di sini berarti gini. Kalau dalam tasawuf itu kan ada tiga tingkatan dalam tasawuf. Tingkatan pertama adalah apa? Kalau dalam tasawuf Syariat. syariat. Tingkatan kedua Hakikat. hakikat. Tingkatan ketiga Makrifat. makrifat. Nah, ya. Nah, untuk yang musyahadah ini itu sudah masuk hakikat menuju makrifat. Karena sama, hakikat dan makrifat itu gini, dia memerlukan syarat yang sama. Contoh misalnya, syariat itu kan sebuah pranata atau hukum atau perintah, tapi sifatnya adalah zohir ya, zohir. Nah, iya. Contoh misalnya sholat. Sholat itu kan ada rukun gerakan, ada rukun bacaan, dan itu adalah bersifat zohir Zohir. ya. Maka kalau kata kiai-kiai dulu, orang yang melakukan syariat itu namanya laku lahir, laku jasad, laku jasmani. Dan itu tingkatan yang paling rendah dalam tasawuf. Maka ketika seorang sudah sampai itu, segera naik tingkat. Orang yang bisa melakukan rukun gerakan, rukun bacaan itu karena dia apa? Karena dia itu sudah berilmu. Berilmu. Berarti aspek fikih
pikiran. Dia itu bisa membaca itu karena dia itu berpikir. Dia bisa melakukan gerakan karena dia itu berpikir. Nah, itu tingkatan yang paling bawah. Pikir. Nah, tingkatan di atasnya adalah hakikat. Hakikat itu berarti tidak berhenti pada laku zohir, laku jasad. Kalau laku jasad itu mentok kepada pikiran, laku batin adalah dia, Merasakan di iya, dalam. berarti dia masuk ke gerak hati, yaitu ada olah rasa, merasakan, gitu ya. Jadi kalau kita sholat, hati kita ikut sholat, gitu ya. Itu sudah sampai hakikat. Nah, pada saat itulah dia akan masuk ranah tertinggi namanya ma'rifat. Ma'rifat itu bukan sekedar keilmuan tapi rasa. Nah, rasa itu namanya musyahadah. Ada. Kita punya rasa merasakan kehadiran Allah. Kita punya merasa rasanya dekat dengan Allah. Punya rasa kok Allah sayang banget sama saya. Kita punya rasa ya kayaknya Allah kok terus membimbingku ya, mendidikku begitu. Kita punya rasa, ya Allah, kok Allah nggak pernah berhenti mengurusin urusanku ya, begitu. Musyahadah, tingkatan tertinggi. Tertinggi. Nah, masuk yang kedua adalah apa? Tingkatan kedua, muraqabah. Muraqabah itu apa? Fa'ilam takun yarohu fa'innahu taroka. Gitu. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka. Fa'innahu taroka. Maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu dia. Nah, ini tingkatan yang lebih bawah daripada musyahadah. Gitu ya. Mungkin kita bisa meliti diri kita ya, sampai hari ini nih, sekarang ini. Gitu ya. Kita kalau tingkatan apa ya, tingkatan ya, tingkatan musyahadah itu ya, kita punya khosyah, punya rasa takut ketika kita di tempat sunyi atau di tempat keramaian. Gitu ya. Sebagaimana muraqabah juga begitu. Tetapi untuk musyahadah dia tingkat lebih tinggi, tidak hanya rasa takut, tapi dia tambah setelah takut kemudian dia mahabbah. Dia mahabbatullah, bermahabbah kepada Allah tatkala dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Ramai. Ya. Maka gini, menurut panjenengan, ya, antara pikir dan rasa, setingkatannya tinggi mana? Tinggi rasa. Tinggi rasa. Apa yang dipikirkan belum tentu dirasakan. Tapi mereka yang sudah merasakan, dia melewati apa yang sudah pernah dia rasakan, dia pikirkan. Ada orang yang sulit banget untuk naik ke rasa. Karena masih terbentur dengan pikir. Apa-apa dipikirkan. Gitu. Tapi dia nggak pernah merasakan satupun yang sedang dia pikirkan. Maka kita harus mulai berubah. Mulai dari positive thinking ke positif. Kita merubah dari positive thinking ke positif Batin. feeling. Feeling. Dari positive thinking ke positive feeling. Feeling. Wah, semangat pagi nih ya. Ya, baik. Para santri yang mulia, perhatikan. Ya, ini ya. Ya, kita itu sekarang kalau sudah memahami konsep ihsan itu, ayo kita berubah. Kalau ibadah itu jangan banyak ranah pikir. Ayo kita mulai berubah banyak ke ranah Rasa. Jadi rasakan kalau duduk di masjid kayak apa. Jangan kau pikirkan lagi. Kalau sudah masuk di majelis ini, jangan kau pikirkan apapun itu. Kecuali kita merasakan. Gitu. Ketika menjalankan amanah,
Jangan kau pikirkan, tapi rasakan. Gitu. Gitu ya. Ya, ya, kita lanjutkan. Ya, ya. Nah, sekarang dimensi ihsan. Dimensi apa? Dimensi ihsan. Ihsan dalam Maksud ibadah. dimensi ihsan itu, kalau begitu kita ihsan dalam hal apa saja? Pertama, tentunya ihsan dalam ibadah. Dan ini penting, ihsan dalam ibadah. Berarti kita kalau ibadah jangan hanya masuk ranah syariat, tapi kita sudah naik level ke ranah hakikat. Hakikat. Mulai menaik tingkat dari olah pikir ke menuju ke Feeling. olah olah feeling atau olah rasa. Rasa. Ya. Soalnya masih ada orang yang masih sibuk dengan olah pikir gitu ya. Karena apa? Mungkin ilmunya terbatas. Sehingga sholat masih mikir. "Ih, habis sujud apa ya?" Masih mikir. Gitu. Ini emang ada itu. Itu dosa level yang ini ya. Gitu ya. Kan gitu. Iya, iya. Misal dia enggak, dia dalam sholat masih mikir juga. Iya. Dalam sholat masih mikir, sholat itu selain di jamak boleh nggak dikodok gitu. Masih bingung. Padahal nggak ada kodok dalam sholat. Jenengan misalnya belum sholat subuh apa 7 hari yang lalu belum subuh mau dikodok sekarang nggak bisa. Gitu ya. Digodok langsung. Iya. Soalnya dulu pernah loh. Dulu pernah. Perlu pernah teman. Pokoknya teman kita di HK nanya. Ustaz, 2 tahun yang lalu saya itu kerja, tapi saya tidak pernah sholat karena tidak boleh sholat. Kemudian setelah kontrak habis, saya pindah bos dan saya boleh sholat. Yang saya tanyakan, boleh nggak saya mengkodok sholat saya 2 tahun yang lalu? Coba dihitung sholat wajibnya. Sehari 17 kali 700 sekian. Berapa itu kira-kira? Nggak bisa ngitung. Tidak ada. Berarti ketika seorang itu meninggalkan sholat, hukumnya adalah dia maksiat. Berarti dia berdosa. Obatnya kalau dosa itu apa? Taubat. Nih. Kalau puasa masih bisa dikodok. Kodok itu kan mengganti. Kalau sholat tidak. Baik ya. Maka ini pertama, ihsan dalam ibadah. Ayo kita dalam perkara ibadah apapun, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, ayo kita ihsan. Ayo kita ihsan. Ihsan. Itu yang pertama. Yang kedua nih, ihsan dalam pengetahuan. Ihsan dalam Pengetahuan. pengetahuan. Ya, berarti kita kalau belajar ilmu dalam ars ihsan. Ihsan dalam ilmu itu bagaimana? Kalau batasan disebut orang alim, gitu ya, ketika dia berilmu kemudian Mengamalkan. mengamalkan. Setelah itu mendakwahkan, gitu kan? Setelah itu bersabar. Nah, ihsan dalam pengetahuan itu dijelaskan terkait oleh siapa? Oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan 4 kewajiban manusia. Pertama, berilmu. Setelah berilmu ngapain? Beramal. Beramal. Setelah beramal ngapain? Berdakwah. Berdakwah, mengajak orang lain. Yang keempat, bersabar dalam berdakwah. Itu ihsan dalam pengetahuan begitu. Maka tidak disebut alim atau berilmu kalau dia berilmu tidak mengamalkannya. Ya, dia berilmu tapi tidak mengamalkannya. Gitu ya. Baik. Yang ketiga, ihsan dalam kinerja. Dalam apa? Kinerja. Ihsan dalam Kinerja itu berarti amal dalam bekerja.
Kalau batasan bekerja gimana? Batasan bekerja itu bagaimana? Harus profesional. Apa? Profesional. Jadi ihsan itu sebenarnya di antara maknanya adalah profesional. Berarti profesional itu ya mulai bekerja dengan baik, bekerja penuh tanggung jawab sampai kepada tuntas. Tas. Itu. Iya. Orang yang bekerja dengan baik tapi nggak tuntas, nah itu belum ihsan. Gitu ya. Apalagi orang yang belum bekerja dengan baik, yang bekerja baik aja belum tuntas, apalagi yang Tidak baik. belum baik. Nah, itu ya. Empat, ya ihsan dalam birrul walidain. Berarti Khairul kita walidain. ihsan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini penting sekali. Gitu ya. Makanya tentunya dibagi dua. Birrul walidain ketika orang tua masih hidup dan birrul walidain ketika orang tua sudah Meninggal. enggak. Itu dua aspeknya itu. Itu baru ihsan. Nah, dia sudah paham lah. Contoh misalnya, orang tua kita sudah meninggal. Kita bersedekah, kita atas nama orang tua. Itu bisa. Bahkan ketika kita menjadi anak yang soleh, itu sudah bisa memberikan faedah buat orang tua yang sudah meninggal. Kesolehan kita ini. Gitu ya. Oke. Yang kelima, ihsan dalam proses sosial. Dalam apa? Berinteraksi. Di dalam bersosialisasi. Prinsip bersosialisasi itu apa? Kalau Agim 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu, gitu ya. Mm-mm, gitu ya. Soalnya ada dalam proses sosial itu yang nggak bisa senyum, ada. Oh, saya bisa, Ustaz. Sehingga kalau nggak bisa senyum itu wajahnya tegang dulu. Iya, gitu. Ada itu. Sampai ada yang goreng peyek pun dengan tegang goreng peyek loh, dengan tegang tuh peyek itu. Terus, oke, selain, senang terus. iya, betul sekali ya. Nah, terus, ya, baik cukup. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ihsan dalam proses sosial itu, selain itu adalah ada dua. Pertama adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, orang lain aman dari kezaliman kita. Ini dua-duanya ada hadisnya. Baru itu ihsan. Bagaimana ketika kita bersosialisasi, kita itu berikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalimatnya khairunas anfa'uhum linas. Kemudian yang kedua disebut orang mukmin kalau kalau orang lain aman dari kezaliman dirinya, aman dari tangannya gitu, dan seterusnya. Nah, ya. Oke, baik. Yang keenam, ihsan dalam dermawan. Dermawan itu memberi. Yang namanya memberi tidak harus dengan harta. Apapun kita, berarti dermawan itu berarti kita suka membantu, suka menolong, suka meringankan beban orang lain dalam ihsan. Dan ini luar biasa. Ya, termasuk dalam konteks ini adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di kampung akhirat nanti. Gitu. Amin.
sampai Allah seorang hamba akan tetap ditolong oleh Allah selama dia menolong saudaranya. Itu ihsannya. Gitu ya. Dan yang terakhir yang ketujuh ini ihsan dalam tijar. Apa tijar itu? Tijar. Transaksi atau Perdagangan. ya, kita ihsan. Berdagang. Satu, tidak mutafifin. Mutafifin itu apa? Tidak curang Curang. timbangan. Yang kedua ya tidak berbohong. Tidak curang, tidak berbohong. Gitu ya. Itu ya. Dan yang masih ada di terakhir ini. Nah ini yang 8 ini. Ihsan dalam membayar hutang dan menyelesaikan masalah. Wahai para orang-orang yang punya hutang, segera dibayar. Hai orang Iya, iya. Penghasilan utangmu. Wahai, wahai para pengurus yang punya hutang ke koperasi, gitu. Yang kemarin sudah pekan lalu udah ambil herbal tapi ini belum dibayar. Nah, Ayo, ya bantu bayar Pak. Oh, bantu bayar. Langsung melawan yang punya begini. Oke, baik ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, cukup ya. Ini sudah 5:30 ya. Intinya bahwa ihsan ini sebenarnya ini perbuatan yang kalau tadi disampaikan bahwa kita suruh berihsan ala kuli syai. Kita berihsan dalam segala hal, gitu ya. Termasuk ketika kita ngomong berihsan, kalau chatting ihsan, kalau memandang ihsan, mendengar yang ihsan, menggunakan tangan dan kaki ihsan, memperlukan perut dan farji dengan ihsan dan seterusnya. Berbicara. Semoga Allah Ta'ala mendidik kita dengan adabani Robbi, dengan pendidikan Robbannya, sehingga diri kita mampu meraih derajat ya, derajat andillah, derajat di sisi Allah, yaitu derajat ihsan. Amin. Amin. Allahumma Amin. 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 Mungkin demikian untuk kajian kita di sore hari ini ya. Semoga ada manfaatnya ya. Nah, ya. Ustaz, saya tadi kirim di Japri minta doa untuk anaknya Mbak Sulasmi sedang mengikuti final Olimpiade Matematika. Namanya sudah saya kirim, Mas. Ustaz. Oke. Udah dikirim ya. Sebentar. Masya Allah. Ya, oke, baik. Hari ini, Pak. Ya, amin. Kita akan berdoa ya untuk Ananda Arsyakho. Ya, Arsaka atau Arsakho? Arsaka, Ya, Arsaka. ya, soalnya pakai KH. Menjadi Arsakho. Ya, Arsha, Arsha, ha, Virendra Abiyu. Ya, baik. Baik, alhamdulillah kita punya generasi yang baik ya, generasi yang berprestasi. Kita akan berdoa pertama untuk Ananda Arsyaka Virendra Abiyu ya, semoga apa eh, apa apa kegiatan ya, lomba apa Olimpiade apa nih? Matematika. Oh ya, baik ya. Kompetisi siswa berprestasi tingkat SMP atau MTS seluruh Indonesia. Semoga nanti dimudahkan, Allah bimbing dengan bimbingan yang terbaik, kemudian hatinya diluruskan, niatnya diluruskan Allah, Amin. kemudian mendapatkan hasil yang terbaik menurut. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, sekalian berarti Ustaz minta doa, insya Allah hari
hari Jumat ya pekan depan Kakak Zahra juga ikut final ya international Quran competition gitu ya Masya Allah. di Banda Aceh Masya Allah. ya Banda Aceh dalam kategori uh, Mustabaqah fil Quran 20 juz ya. Itu besok 3 hari di sana pekan depan. Kemudian beliau juga tersaring ngikutin apa namanya ini, apa itu sama ya MHQ 20 juz final tingkat nasional di Banjarmasin. Masya Allah. Di Banjarmasin nanti sepekan ya seminggu ya. Itu di awal Oktober. Kalau yang pekan depan di Banda Aceh ya. Ya, ya. Ya, doakan sama dengan apa tadi Ananda Arsha, semoga dimudahkan segalanya, gitu ya. Amin. Kemudian dilancarkan, dibimbing Amin. Allah dengan bimbingan terbaik sehingga mendapatkan hasil yang terbaik di mata Allah. Amin. Allahumma Dan amin. yang terakhir juga buat semua anak-anak kita, siapapun yang hari ini punya anak di antara kita, semoga Allah perbaiki hidupnya, Allah Amin ya cerdaskan Allah. akal pikirannya, Amin ya Allah. luruskan akhlaknya, Allah angkat ke derajat ketakwaan, kemudian Allah lindungi dari fitnah zaman yang menjerumuskan. Amin. Amin ya Allah. Alamin. Ala dunia wabil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin ya mujibas sa'i. Baik, semoga doa-doa kita dijabahi oleh Allah Ta'ala. Para santri yang mulia, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga berkah. Amin amin ya. Waalaikumsalam. Ustaz undur diri dulu ya. Ustaz. Ya. Ustaz. Bu.